Halo, kembali bersama dengan saya Mr. K. Kita akan mengulas mainan lawas saya sekali lagi ya. Karena memang untuk saat-saat ini saya akan berusaha mengulas sesuatu yang lawas benar-benar. Oke, sekarang kita kembali ke tahun 2007 sih ya. Kalau yang ini masih dalam tahun 2007-an gitu ya. Oke, dan yaitu adalah Saint Cloud Meets ya, Asgard untuk Merak Hagen. Ya, ini namanya Merak Hagen ya. Oke ya. Oke, ini namanya Merak Hagen. Oke, jadi kalau dilihat sekilas warnanya sih unik gitu ya. Karena dia bertaburan antara berwarna apa namanya? Silver dengan warna apa ini namanya? Silver dengan warna merah tapi bukan merah begitu ya. Bertaburan dengan warna merah dan silver. Nah, ini kalau kalian pertama kali lihat filmnya dari Senseiya yang pertama, dia ketika pertama kali lahir sebagai warrior gitu, lalu kemudian menjadi ke Asgard. Kemarin sudah kita lihat juga yang Mizar ya. Mizar itu warnanya hijau memang full, tapi ada kombinasi kayak bindil-bindilnya apa gitu ya. Nah, itu yang Saint Cloud Meets EX-nya yang terbaru di tahun 2020-an baru rilis, itu tidak akan ada gitu ya. Jadi lain. Warnanya birunya hijaunya tetap berbeda, tetapi hijaunya itu polosan semua. Bagusan yang lama ya. Jadi kalau mau cari yang lama kalau masih ada gitu ya di toko kesayangan kalian. Tahun 2007 itu gila men. Oke. Sekarang Merak Hagen ini. Oke. Saya bilang Merak Hagen ini memang di tahun 2007 itu rilis ya. Desember tepatnya, Desember 2007 itu rilis Merak Hagen ini. Tapi kalau andai kata ya, andai kata kalian ingin membeli Merak Hagen ini, yang bisa kalian beli saat ini itu adalah yang Saint Cloud Meets EX-nya ya, SCMEX EX ya. Itu yang bisa kalian beli. Itu rilisnya kurang lebih di tahun 2020. Tahun kemarin gitu ya. Dan itu ya biasanya rata-rata sih masih ada sih kalau kalian mau hunting gitu, itu masih ada ya. Sedangkan yang punya saya ini memang keluaran 2007. Cuman satu hal lagi yang perlu disikapi ya di dalam untuk yang punya saya sekarang ini, yaitu apa yang perlu disikapi ya, beberapa hal sih. Kalau saya lihat keunikannya juga ada, yaitu perpaduan antara silver dengan warna merahnya ini ya. Merahnya juga merah-merah terang gitu ya, merah muda bukan, merah tua juga bukan. Jadi ini merah-merahnya mainan apa ya, cat yang apa glossy gitu ya. Mungkin kalau dari dekat bisa agak kelihatan gitu ya. Warnanya seperti itu ya. Oke, yang perlu diketahui lain lagi juga, kenapa kok saya sarankan beli yang EX kalau yang ini. Kalau yang Mizar itu saya sarankan beli yang lama aja deh. Itu kalau nemu bagus ya. Kalau yang ini, kalau Mizar itu beda antara EX dengan yang tahun 2007 pembuatannya itu berbeda. Sedangkan yang ini sama gitu ya, kurang lebih sama. Tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan ya. Tidak ada, semuanya sama. Baik dari bodinya, baik dari bentuknya, semua sama. Cuman perbedaan signifikannya malah lebih bagus sih kalau menurut saya, yaitu yang asalnya tidak diecast menjadi diecast gitu. Kayak contohnya beberapa sih itu yang menjadi diecast gitu. Ya, jadi beberapa yang ada di sini yang harusnya nggak diecast, di EX-nya itu ada diecast. Jadi kalau menurut saya, kalau ini tertarik dengan produk Merak Hagen, maka silakan build hunting saja yang EX-nya sama. Oke. Sekarang kita lihat. Ini adalah yang unik. Jadi kalau yang kemarin unik gitu ya, sekarang ini yang unik lagi karena jarang ada yang kombinasi warna. Kecuali kalau tidak suka ya dengan kombinasi warna,
Maka mau tidak mau ya dilewatkan saja gitu ya. Oke, bagian-bagiannya ini, bagian kepalanya ini, helmnya ini plastik ya. Sedangkan untuk bagian seperti bagian dada ini ya, bagian dada ini yang bagian sini ini juga terbuat dari diecast ya. Lalu kemudian untuk tangannya ini juga diecast ya. Bedanya merahaken ya, tangan sebelah sini ada seperti gininya, kalau yang tangan sebelah sini nggak ada ya. Lalu kemudian yang lain ini juga diecast ini untuk sampingnya, tetapi untuk yang bagian tengahnya ini, nah yang ini ya, ini nggak diecast ya, ini nggak diecast. Lalu kemudian bagian kakinya, nah ini bagian kakinya di sini nanti saya pasang ya, karena ini lepas semua. Ini diecast kecuali nanti bagian kakinya ini yang tidak diecast ya. Ini sebetulnya pasangannya agak, nah ini loh yang saya tidak suka itu kadang tuh suka lepasan. Nah ini ya, ini tidak diecast kiri kanan, tapi kalau saya pegangnya salah gitu, nah kadangkala suka lepasan. Pasangnya juga di diecastnya sih ini, nah pasangnya di diecastnya. Yang sebelah kanan itu agak kurang seret, kalau yang sebelah kiri ini seret sih, cuman masangnya juga agak susah karena harus dipas loh. Nah ini sebelah sini sudah pas, oke sudah pas ya. Oke, jadi gitu. Nah untuk yang merahaken ini, itu bagian tengahnya ini nggak ada kolor depannya. Biasanya yang lain-lain tuh kolor depannya selalu ada ya, gitu kolor depan. Tapi kalau yang ini nggak ada ya, menyatu dengan atas, jadi dia benar-benar kosong. Kalau belakangnya ini menyatu sih ya, kalau bagian belakang ini menyatu ya, menyatu dengan bodi tengah. Nah ini loh sebetulnya yang bedanya iX dengan tidak. Kalau di iX tuh ini harusnya bisa gerak, tapi saya terus terang aja tidak punya mainannya ya, jadi saya tidak bisa ngomong di sini ya. Cuman untuk pembanding iX itu bagian bawah ini itu harusnya bisa gerak ini ya. Cuman ya nggak tahu lagi nanti kayak apa. Oke, lalu kemudian di bagian ini juga diecast ini. Untuk harganya sih kalau yang ini tuh 4.400 yen gitu ya. Sedangkan yang iX itu harganya 11.000 yen. Jadi kurang lebih 2 kali lipat setengah ya. Tetapi nggak apa-apa karena itu versinya yang baru. Ini bagian penutup apa ini? Penutup bagian apa itu ya? Lutut ya? Bukan ya? Lutut ya. Ini diecast juga. Oke, ini tinggal kita pasang saja. Kita pasang agak susah masangnya, harus benar-benar dengan hati ya. Ini sudah ada ininya sih, ada polanya sih, tapi tetap saja masangnya juga oke pas ya. Nah ini enggak lengket. Nah oke, satunya ini lagi, ini juga termasuk yang barang yang tersimpan lama ya, tetapi kalau menurut saya ini sedikit aman sih, hanya bagian mukanya saja yang agak keringetan. Keringetan itu adalah istilah dari apa ya istilahnya, lengket gitu ya. Oke, ini bisa masuk ya, tapi kayaknya sudah rusak. Masuk tapi dipentalkan sama dia. Oke, ini masuk tapi dipentalkan. Saya tidak tahu maksudnya apa dipentalkan. Ya, sepertinya rusak karetnya. Ya, jadi ini bisa masuk sudah, tapi dipentalkan tuh. Jadi ini barangnya sudah rusak ini. Ya, ininya lututnya rusak ini, kelihatan ya. Tidak bisa dipasang. Karena apa? Dulu bisa dipasang, tapi sekarang nggak bisa dipasang. Itu karena ya mungkin sudah barang lama gitu ya, disimpan terlalu lama, jadi dia rusak ya. Terus yang ini helmnya sebetulnya asik sih, dipasangnya nih gampang, nggak usah ngelepas rambutnya, langsung saja dipasang di sini. Ini ya sudah dikasih lubang ya, sudah dikasih lubang. Oke, jadi ini tinggal dipasang saja, nggak usah bingung-bingung. Oke, coba dipasang. Nah, jadi sih sudah pasang ya.
gampang kalau ini. Tapi ini mukanya pelikat sih ya. Jadi artinya oh ini tangannya juga pelikat sudah. Tangannya kan ABS ya. Jadi mau tidak mau ini gampang jatuh juga. Oke, tapi sejauh ini sih Merak Hagen bagus. Cuman ya jangan disalahkan yang ini ya, karena memang kalau sudah terlalu lama simpennya, bagian karet penutup kakinya ini udah nggak bisa dipasang gitu ya. Jadi saya juga heran kenapa gitu ya kok bisa lepas. Nah kadang-kala tuh yang kemarin-kemarin kan juga sama kan ya kejadiannya. Bagian apa namanya ini, bagian kayak punyanya Siriu, bagian kepalanya udah nggak bisa lengket gitu ya. Caranya apa? Ya dicoba di lem aja, lem paten. Ya nggak bisa apa lagi, dipaten istilahnya ya. Cuman saya nggak bisa sih kelemnya itu gitu-gitu. Kalau begitu sih saya biasanya tak buang gitu ya. Tapi ya eman gitu. Oke, sejauh ini Merak Hagen kerusakannya hanya di lutut. Ya ini punya saya. Tapi kalau nanti beli baru ya enggak. Ini soalnya beli barunya ya bagus sih gitu. Cuman disimpan lama aja ini. Ya, oke. Tapi oke cukup bagus kok. Merak Hagen pantas ya. Boleh, boleh. Enggak apa-apa. Dibeli saja. Kalau memang suka. Oke, bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya.